Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Alfiah Kamila Maharani dan rekan-rekan saya Muhammad Naufal Mutakin dan Siti Nurjanah di sini akan menerangkan tentang kearifan lokal, aktualisasi, serta tantangannya. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Istilah kearifan lokal diungkapkan dalam beragam istilah, tapi pada dasarnya merujuk pada pengertian yang sama. Istilah lain dari kearifan lokal diantaranya adalah kejeniusan lokal atau local genius, identitas lokal atau local identity, pengetahuan asli atau indigenous knowledge, pengetahuan rakyat atau folk knowledge, dan lain-lain. Definisi kearifan lokal dapat ditelusuri berdasarkan dua kata pembentuknya, yaitu kearifan dan lokal. Kearifan ialah kemampuan untuk mengambil sikap dan tindakan yang positif, ramah, dan membantu dengan menghindari efek negatif kerugian. Lokal adalah ruang relatif yang tidak dalam batasan geografis atau teritorial, tetapi secara relatif menjadi batasan zona kesadaran atau ruang kebudayaan suatu komunitas. Dimensi kearifan lokal dapat dipetakan dalam beberapa konteks seperti berikut. A. Kekhasan tradisi dan budaya. Kearifan lokal merupakan kebudayaan masyarakat itu sendiri, sehingga menjadi masyarakat memiliki kekhasan kepribadian. B. Kemampuan beradaptasi dengan budaya lain. Kearifan lokal merupakan modalitas kepribadian yang memungkinkan kebudayaan suatu masyarakat merespon budaya baru secara bijaksana. C. Modalitas dalam membangun keunggulan lokal. Kemampuan mengelola kekhasan budaya dan sumber daya lokal memungkinkan eksplorasi terhadap kearifan lokal memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan maupun perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas. Untuk bentuk-bentuk kearifan lokal akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Naufal Mutakin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman kami. Berikutnya adalah dimensi kearifan lokal dapat dipetakan dalam beberapa konteks berikut. Yang A. Kekhasan tradisi dan budaya. Kearifan lokal merupakan kebudayaan masyarakat itu sendiri sehingga menjadi masyarakat memiliki kekhasan kepribadian. Yang B. Kemampuan beradaptasi dengan budaya lain. Kearifan lokal merupakan modalitas kepribadian yang memungkinkan kebudayaan suatu masyarakat merespon budaya baru secara bijaksana. Yang C. Modalitas dalam membangun keunggulan lokal. Kemampuan mengelola kekhasan budaya dan sumber daya lokal memungkinkan eksplorasi terhadap kearifan lokal, memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan maupun perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas. Bentuk-bentuk kearifan lokal, wujud dan dari peran kearifan lokal dalam membangun eksistensi kebudayaan dapat ditelusuri dari berbagai bentuk kebudayaan di berbagai penjuru dunia. Hanya saja peran tersebut mengalami pasang surut seiring perjalanan kesejarahan setiap bangsa. Proses tersebut semula berlangsung natural, tetapi juga dapat dikelola sebagai upaya sadar dalam mewujudkan kepentingan positif. Dari sini, pola pemanfaatan kearifan lokal secara umum dapat dipilah menjadi dua, yaitu secara natural dan dikembangkan secara proses kreatif.
A. Proses natural. Proses asimilasi budaya Eropa dalam merespon agama Nasrani merupakan salah satu contoh peran kearifan lokal dalam menyerap budaya baru menjadi budaya setempat. Indonesia juga termasuk bangsa yang memiliki kemampuan melakukan asimilasi kebudayaan bangsa-bangsa di kawasan Nusantara menerima agama Hindu, Buddha dan Islam nyaris tanpa konflik. Di masa lalu, kearifan lokal melahirkan harmoni antara agama di Nusantara. Budaya Majapahit yang akomodatif dan eklektik melahirkan perpaduan agama Siwa-Buddha dalam tutur tanpa menimbulkan konflik dan keramahan terhadap perbedaan menjadikan kerajaan tersebut berkembang menjadi bangsa yang besar dalam sejarah Nusantara. Yang B. Proses kreatif. Latar belakang pertama adalah di bidang ekonomi, di mana kearifan lokal diperkenalkan secara mandiri dengan mengandalkan strategi pertanian mandiri sebagai strategi pertanian. Kedua, latar belakang budaya kearifan lokal dipahami sebagai perlawanan terhadap budaya arus utama yang dominan, sekaligus mengubah budaya lokal. Dalam kata Polanyi, budaya arus utama berarti revolusi industri. Budaya industri identik dengan cengkraman kapitalisme yang mendorong konsumerisme dan urbanisasi, serta dilengkapi pula dengan merebaknya beragam penindasan rezim otoritarian. Pada tataran kultural, local wisdom merupakan satu bentuk perlawanan terhadap politik dan anarkisme yang dipandang sebagai puncak dari demokrasi. Pemanfaatan kearifan lokal. Kearifan lokal banyak digunakan sebagai solusi berbagai permasalahan. Adapun cara untuk menyelesaikan masalah negara berkembang mulai dari demokrasi, politik, senjata ekonomi, konflik horizontal, transportasi, penegakan hukum, dan lain-lain. Berikutnya akan dilanjutkan teman kami, yaitu Siti Nursyana. Pengembangan kearifan lokal dapat memberikan banyak manfaat, antara lain 1. Otonomi daerah, 2. Pemberdayaan sosial, 3. Meredakan konflik, 4. Merespon perubahan, 5. Membangun keunggulan lokal, dan 6. Konservasi alam dan lingkungan. Aktualisasi 1. Skala komunitas, yaitu mewujudkan kearifan lokal dalam skala komunitas seperti petani. 2. Skala lokal, yaitu sektor-sektor yang bisa berpeluang untuk dikembangkan melalui aktualisasi kearifan lokal adalah pengembangan ekonomi kreatif. 3. Skala nasional, kebijakan nasional pertama menitik beratkan pada upaya membangun integrasi. Tantangan kearifan lokal. Dalam perkembangannya, akulturasi kearifan lokal tidak hanya berhadapan dengan isu-isu globalisme, tetapi juga perubahan-perubahan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Di antara tantangan dan ancaman yang harus dihadapi dalam mengaktualisasikan kearifan lokal adalah sebagai berikut. 1. Industrialisme. 2. Korupsi. 3. Apresiasi berlebihan terhadap nilai-nilai luar. 4. Berkembangnya radikalisme. Dan yang terakhir, otoriterisme dan sentralisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.